يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب نستجب دعانا يا الله اغفر ذنوبنا Amin tadakur yadiranim bidi salami majaz nadam anjara min muglatim bidami ya Rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastajib du'ana ya Allah ighfir dunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dunubana. Amin ngapa kong? Udah telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dunubana wa tawasi'a arzaqana wa tafta'alana jami'a abwaba akhiratika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawayna min niyatin salihah. Amma ba'du. Enggak pakai amin au ba'du mah. Tadi saya doa kagak amin, au ba'du teriak amin. Kalau ngaji ngetin nampan baik gitu emang bang. Hadirin mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para habaib, para asatid dan asatidah, guru-guru kita yang alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Wabil khusus diantaranya guru kita bersama Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali Al-Tas. Kita doakan bersama semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur kepada beliau. Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat beliau dan Allah tambah dan tambahkan keberkahan dalam keilmuan beliau. Tak lupa para dewan guru kita, para asatid, para kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya atu-atu karena emang catatannya kagak ada. Matanallah bituli hayatihim. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati dan tak lupa yang kita banggakan semuanya, segenap kepanitiaan peringatan Tahun Baru Islam dan santunan yatim piatu Masjid Jami Nurul Huda, singkatan remajanya Majelis Taklim Mada. Kita doakan semoga pembangunannya cepat selesai. Allah kirimkan donatur-donatur yang baik hati, dermawan, rizki yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak disangka-sangka. Dan remaja-remajanya semoga Allah berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, manfaat ilmu yang dipelajarinya. Para jamaah, bapak, ibu semuanya yang semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini menurunkan rahmat, hidayah dan magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf beribu-ribu maaf
Permohonan maaf saya yang pertama adalah mohon maaf jikalau ketika nanti saya menyampaikan kata demi kata, bahasa demi bahasa, ada kalimat yang kurang dipahami Bang. Karena emang saya mah orang Bekasi asli, tapi Bekasnya bagian utara Pak, Gabus Tambun Utara, yang bahasa kesehariannya bahasa Betawi, tapi Betawinya Betawi ora. Maka ntar kalau ada yang rada-rada kagak ngerti ya bagaimana kita ya. Yang kedua, mohon maaf kepada para kaum ibu, rekan-rekan remaja semuanya, kalau mungkin nanti pulang dari sini lehernya pada sakit, karena emang orang di depan menengoknya ke samping itu tuh. Mohon ikhlas, mohon ridho semuanya. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang PPKM diperpanjang dan diperpanjang terus-menerus, maka kita bodoh amat. PPKM Bang, PPKM, pelan-pelan kita mati. Dah kita ngaji dah ya, jangan ngomong itu tangkap kita, jangan ngomong itu, jangan kita tangkap ini kita ya, jangan. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama karismatik dunia asal Banten, dalam salah satu kitab karangan beliau Nasoihul Ibad, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud dalam makalahnya mengatakan, arba'atun min dzulumatin qalbi, ada 4 yang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Hati manusia bisa jadi gelap karena apa? Yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud, batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang bisa bikin hati manusia jadi gelap yang pertama, kebanyakan makan. Gede banget awak itu. Artinya apa? Perut yang terlalu kenyang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Makanya orang tua kita dulu Mbak itu mesen ke kita, Neng, tong kalau makan jangan banyak-banyak, entakan bebel, sekolah kagak pinter-pinter. Emang apa orang tua kita dulu mesen begitu? Emang dulu mah kagak ada makanan Bang. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang makanan bermacam-macam, penyakit makin berupa-rupa. Orang tua kita dulu Pak, makanannya masih asli buatan tangan, belum kecampur sama zat kimia. Orang tua kita dulu minum air sawah, itu sawah bekas tepakan kebo, diminum pakai daun gogolio namanya Mbak, disedot kagak mabuk. Coba sekarang uyup air sawah no, kalau kagak celeng di sawah. Makanya paling bantar penyakit orang tua kita dulu, kudis, kurap, gatel, panu, ampek, bengek, beres. Orang sekarang makanan bermacam-macam, penyakit makin berupa-rupa. Apa makanan orang sekarang? No, bosan masakan emaknya di rumah, dia berangkat tuh ke Gang Bawang, ada tempat makan yang huruf M-nya gede, M, McD, makanan memedi. Yang anak kita makan di sana apa? Fried chicken. Chicken artinya ayam. Fried ayam. Makan 1 potong fried ayam po, makan 3 potong brobot chicken. Prot brobot udah. Lah emang bocah sekarang pada kenal makan? Kagak pada kenal makanan Bang bocah sekarang. Dulu zaman kita masih kecil Mbak, kita masih kenal makanan 4 bersaudara, 1 puun beda nama. Lah bocah sekarang kagak kenal nih rombong-rombongan dia padan. Nang gaya doang pada. Kasih duit 20.000 suruh berangkat ke orang Padang, apa kata dia? Uni, beli sayur nangka. Bukan nangka, cecek. Nangka mah yang udah mateng. Nangka punya adik namanya cecek. Cecek punya adik namanya gori. Gori punya adik bontot tai babal. Tuh bocah sekarang mah kagak ngerti begituan.
Makanya jangan heran kalau orang sekarang penyakitnya bermacam-macam. Apa penyakit orang sekarang? Nih penyakit jangan pengen diari, belum kelar-kelar. Corona. Udah diantak penyakit ini. Kong bahaya corona ini. Gara-gara corona. 3 bulan gak ceramah saya. Melongo di rumah kerang bego. Rajab, Sa'ban 94 jadwal batal semuanya. Harapan sentak bulan puasa. Imam traweh, kultum, nuzulul Quran, ora pisan. Ramadan tahun kemarin nanya traweh semua masjid musol ditutup. Sekalinya boleh traweh, lampu masjid dimatiin, sendal dimasukin ke dalam, yang traweh 5 orang. Ada peraturan di antara kita, social distancing. Nggak boleh kita rapat-rapat begini, inti nular katanya. Belum lagi ada protokol kesehatan, kita disuruh pakai masker, kok pakai masker kita mulut sama hidung dibekep. Baik-baik kong pakai masker. Baik-baik pakai masker. Kemarin ada yang mati pakai masker. Pok, kemarin ada yang mati pakai masker. Emang bengek pakai masker, mati pisan udah. Silakan, ayo saya mengajak, ayo sama bapak, ibu, abang semua, ayo silakan pakai masker. Kita ikutin protokol kesehatan. Ayo bareng-bareng kita ikutin aturan pemerintah, protokol kesehatan kita jalanin. Cuma saya mesen satu kok, buat empo, abang semua yang di sini, yang kemana-mana mau jalan ke sono kemari pakai masker, kalau ketemu temen sama saudara pengen nanya, buka dulu masker baru nanya. Karena kita ngenalin orang bang itu dari muka, bukan dari mata. Mau kemana? Yang ditanya pelarak, pelirik. Yang nanya ngedek lagi. Hayo, siapa hayo? Buka dulu baru nanya. Ini yang pertama, perut yang terlalu kenyang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Wasuhbatul zalimin, punya teman yang kagak benar, punya teman yang zalim. Ayo tunjuk-tunjukkan, gak apa-apa. Lu berteman sama dia, diajakin sama lu. Makanya ada peribahasa bilang kalau kita berteman sama tukang minyak wangi kita kebagian, kita berteman sama tukang areng kita kebagian, kita berteman sama tukang sate kita kebagian asapnya doang. Kita berteman sama orang baik, insya Allah kita juga nanti jadi orang. Karena kita bukan orang baik bang, kita bukan orang baik kok, kita bukan orang baik. Saya yang ngomong di sini pakai sorban songko, baju koko putih ngomong orang bener, bukan orang baik. Terus kita siapa? Kita cuma sama-sama lagi belajar jadi orang baik, dengan kumpul di tempat yang baik, bareng orang-orang yang baik, ngelakuin hal yang baik, insya Allah nanti kita jadi orang. Makanya pesan emak baba kita dulu nggak jauh dari kata baik. Mak mau ngaji, baik-baik. Mak mau main, baik-baik. Mak mau sekolah, baik-baik. Bahkan doa kita tiap habis sholat enggak jauh dari kata baik. Saya sering bilang begini po, orang doa mau panjang kayak apa ujungnya mah robana. Sekarang ada ustadz, ustazah, kiai doa Allahumma ya Allah, tangan kita naik ke atas nih, Allahumma ya Allah. Kita yang amin di belakang, tangan dari ke atas turun ke bawah, hati udah ngomong doa lama amat sih, tapi lempangan Robbana atina. Nah udah nih. Kalau doa bebek kayak guru, ini mah kejadian nyata beneran. Acara tahlil bang, saya duduk di samping Amil. Amil ini pengen baca Robbana atina min ladunka rahmatan, pengen baca itu dia lagi baca itu Robbana
Rabbana Rabbana, kata saya nih, weh khusyuk nih, khusyuk doanya khusyuk nih. Rabbana, dia pengen ke Rabbana atina min ladunka, kagak nemu-nemu. Yang samping nepok begini bang, Rabbana atina, dia marah, itu mantar belakang gue tahu. Jangan panjang-panjang kalau doa, di keder. Itu yang orang tua kita pengen tuh, sepanjang-panjangnya orang doa pasti ujungnya Rabbana, karena itu doang yang kita pengen tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Itu doang yang kita pengen. Kita cuma pengen hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Gimana cara kita biar baik di dunia? Ternyata Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Manhajus Sawi, Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan biar kita hasanah di dunia, baik di dunia, hiyal ilmu wal ibadah, dengan ilmu dan juga ibadah. Artinya apa? Ngaji. Emaknya ngaji hasanah, bapaknya ngaji hasanah, anaknya ngaji hasanah. Berarti keluarga kita keluarga yang RT-nya ngaji hasanah, RW-nya ngaji hasanah, lurahnya ngaji hasanah, rakyatnya ngaji hasanah. Berarti kampung kita kampung yang kita kumpul di tempat yang hasanah, bareng orang-orang yang hasanah, ngelakuin hal yang hasanah, bahkan ada yang namanya empo hasanah. Nanti barang-barang kita dikumpulin di tempat yang sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu doang yang kita pengen. Makanya apa? Ayo ngaji. Ustadz udah banyak pengajian di mana-mana, majelis taklim sekarang udah pada buka. Yang kemarin belum ngaji, ayo sekarang ngaji. Tahun baru hijriah kita hijrah bareng-bareng. Yang kemarin belum ngaji kita ngaji, yang kemarin belum ke masjid, ayo kita ke masjid. Cuman besok kalau udah ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang udah mulai ngaji, datang ke masjid, jangan diaru-aruin bang. Ini kan son gede kedengeran sampai samping. Iya juga ya, gue mau ngapain di rumah ini? Tiap pagi ngadepin TV, malam TV, sore TV, film itu lagi. Tontonannya Indosiar, yang ceritanya begitu-gitu juga. Pertama hidup rukun rumah tangganya, lakinya kerja di perusahaan, lakinya ternyata naik pangkat jabatan, digodain sama sekretarisnya pak. Sekretarisnya demen, akhirnya menjalin hubungan terlarang, selingkuh, ketahuan sama bini yang pertamanya. Bini yang pertamanya tahu pak, bini yang diselingkuhin, dia masuk ke dalam kamar megang foto, langsung ada suara lagu kan, ku menangis mengalun, ada. Iya juga, gue timbang nonton film itu mulu, pikiran gue jelek sama laki gue, udah gue mulai ngaji ya. Orang baru nyampe depan pintu masjid, baru nyampe depan pintu masjid udah dikata, tumben lo ngaji, pantesan malam hujan gede lah. Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke sorga juga nanti kita bareng-bareng. Ayo ngaji. Karena mohon maaf, orang duduk hadir di majelis ilmu pak, saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, pahalanya pertama lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat sunnah 1000? Boro-boro bang. Jangankan abang, saya yang katanya ustadz banget ceramah ke sono kemari, belum pernah sampai segitunya. Kita jangankan 1000 kok, terawih yang 23 rakaat aja masuk masjid mau sholat, dari rumah bawa mukena, bawa sejarah, emang langsung masuk? Lo kagak, ngimplang dulu di masjid si tembok tuh. Imam siapa? Ustadz Anu, lama dia mau lama, udah balik lagi gitu, 2-3. Yang kedua, orang duduk di majelis ilmu pahalanya apa? Lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Pernah kita ngurusin jenazah sampai 1000? Boro-boro, senyohor-nyohornya amil pak, baru ada di kampung saya tuh, Pulau Puter. 1 bulan yang lalu itu kan rame orang pada meninggal tiap kampung pak. Amil di Pulau Puter pak, itu 1 hari mandiin jenazah, 8 jenazah dimandiin. Pagi 2, siang 2, sore 3, malam 1, jam 12 dia diimpus. Udah kedinginan megangin air baik.
Yang ketiga, orang duduk di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada jengukin ngelongokin 1000 orang sakit. Pernah kita nengokin orang sakit sampai 1000? Woro-woro emang kagak pakai modal nengok orang sakit, pakai modal pak. Datang kita nengokin orang sakit, lah kan kudu bawa tentengan. Roti kita bawa kariswet, kita bawa buahan, kita bawa. Ini makan kita kagak. Yang ada makan orang sakit kita bawain balik. Bisa buat nyampe sono ngomong begini, udah empom lagi sakit gak makan yang beginian, mulutnya pahit buat anak saya doyan buat yang beginian nih, dikantongin jadi itu bang. Artinya apa? 3000 keutamaan kalau kagak pakai ilmu mah percuma. Sholat kalau kagak pakai ilmu percuma. Ibadah kudu pakai ilmu. Ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Maksudnya bagaimana? Ibadah pakai ilmu tapi salah naruh diomelin orang. Qori enak nggak bacaannya? Boleh nggak qori baca Quran begitu? Boleh, karena ada ilmunya, ilmu tilawah namanya. Tapi qori kalau lagi jadi imam sholat baik-baik, jangan begitu bacanya. Yang makmum pakai aki. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang belakang, ya lama ini udah lama. Ambekan panjang banget, udah lama tuh. Punya ilmu salah naro. Yang kedua, ibadah tanpa ilmu ditolak. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau kita di rumah mati lampu nih Pak nih, dalam keadaan gelap kita keluar kamar cari lilin, cari pelita, cari penerang. Dalam keadaan gelap kita keluar kamar, kan apa baik keinjek? Piring-piring keinjek, gelas-gelas ketendang, orok lagi tidur, mati tuh orok keinjek. Ya gelap kan gelap gak kelihatan gelap ya, gelap. Kalau enggak begini dah, ini mah saya mohon maaf, mohon ikhlas, mohon redo banget di dalam masjid ini mah ya. Contohnya agak jorok Pak, tapi emang yang ngepas itu doang kong. Abang tahu sawah? Sawah itu kan kalau malam gelap. Udah gitu tuh sawah kadang kalau dulu mah tempat orang tua kita pada BAB. Setumpuk dia pindah. Setumpuk dia pindah. Kita jalan malam-malam ke sawah nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, jalan kita tuh. Kaki makan ngeraba. Ati ngomong, pendek keinjek ya. Rasa-rasanya mah anu ini. Ilok anu. Emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia penasaran, dia comot ke bawah. Tuh kan. Adonana masih anu ini. Ilok anu. Emang dasar kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia cium. Gua kata kayak apa? Si anu pisan. Jalan di tengah malam, nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, nginjek apa baik? Salahnya banyak, udah nginjek, megang, nyium, ya ilaha illallah. Sama orang ibadah juga begitu. Kita pengen sholat, nggak ngerti caranya wudhu, kaki dulu, baru muka, terbalik. Makanya apa? Ayo ngaji. Walaupun kita sadari bersama, orang duduk ngaji sekarang godaannya udah banyak bang. Nih, buat sekarang nih, buat malam ini nih. Buat malam ini empo apalagi yang pada hadir nih di belakang situ tuh, dan anak-anak muda hadir kemarin. Emang godanya nggak banyak, lah banyak bang. Duduk dari tadi dari jam berapa Pok? Dari jam 8. Itu jam 8 setan lagi sedang kenceng-kencengnya bang. Jam 8, yo acara baru mulai. Habib belum nyampe. Penceramah apalagi. Acara belum dimulai.
baru nyampe depan, belum duduk, udah begini ge. Ya lama banget dah, tinggalan gua pada Ikatan Cinta ini udah begini mah. Ngaji kuatan nonton Ikatan Cinta. Al sama Andin dipikirin, Alma sama Andin gak usah dipikirin kok, udah bahagia dia sekarang. Yang jahat makan si Elsa. Sekarang mah film Ikatan Cinta udah resep, si Elsa udah ketangkep, udah ngaku. Sekarang kan yang lagi diusut mah kasus si Rena ini. Iya. Memang podong punya TV, saya punya TV, po. Ngaji, ayo duduk begini enak banget. Ada satu nilai positif yang kita bisa dapetin kita kumpul ngaji begini. Apa? Silaturahmi kita nyambung hari ini. Saya yang dari Gabus Tambun Utara bisa nyampe ke Pedurenan. Abang yang di ujung sono ketemu saudara yang di sini. Empok yang rumahnya di sini ketemu temen yang di belakang di ujung sono. Silaturahmi kita nyambung sekarang. Karena silaturahmi kita sekarang, Pak, kalah sama semut yang ngerayap di tembok. Kalau kita ngelihat semut ngerayap di tembok, yang satu turun, yang satu naik. Bahasa orang kampung Gabus bilang kepapagan tuh semut, keblejog. Kan berhenti dulu nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau kemana Mut? Mau ke sono, Titi DJ, oke, jalan tuh semut. Kita mah kagak. RT naik motor, RW naik motor, ketemu di jalanan, klakson doang. Tit, tek, tit, udah. Karena emang silaturahmi kita sering jelek, Bang. Mana contohnya tuh, hari raya Idul Fitri kemarin jelek silaturahmi kita. Tetangga kagak ada yang nyampe ke rumah, padahal kita udah bikin kue dari tenteng, rengginang, dodol, wajik udah kita bikin. Saudara kagak ada yang nyampe ke rumah. Lebaran lewat WhatsApp kayak jadi, lewat HP kayak jadi lebaran. Dari malam takbiran, WA udah banyak banget WA. Pakai puisi lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Puisi panjang banget itu. Bila kaki tak mampu melangkah, bila mulut tak mampu berucap, setruk itu orang. Lah ngomong kagak bisa, jalan kagak bisa, lah kan setruk berarti, Bang. Lah iya, mohon maaf silaturahmi kita jelek sekarang. Padahal orang udah kumpul ngaji silaturahmi begini apa? Allah kasih dua keutamaan. Yang pertama, Allah gampangin rezekinya. Ya itu nggak bisa-bisaan dia doang. Orang kumpul ngaji rezeki banyak itu. Pisang tinggal 2 tuh. Ya ayo makan udah. Emang lagi saya liatin beda tadi, Pok. Iya kita baik ngomong. Arba'atun min jamu dimakan. Emang kagak enak aja di penceramah mah begini. Kita ngomong dia makan. Kita kelar ngomong dah habis. Orang kumpul ngaji begini silaturahminya banyak. Silaturahminya rajin, rezekinya banyak. Tahu dari mana? Noh, orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu udah nyontoin silaturahminya rajin sama saudara, kenal semua. Orang tua kita dulu, Bang, itu kalau malam takbiran udah mesen ke anak-anakannya. Man, roti, maridah. Apa, Mbak? Besok kelar sembayang Id jangan pada kemana-mana ya. Kita ke lo rumah Uyut lebaran. Iya, Mbak. Kelar sembayang Id, babak kita jalan paling depan tuh. Dibeliin sendal sama anak-anakannya, sendal lili namanya, Mbak. Itu sendal lili nggak dipakai, ditenteng sama dia tuh. Emang apa? Belok dulu mah. Dipakein jas sama anak-anakannya, nggak dipakai, ditaruh di pundak. Emang apa? Panas. Sampai rumah Uyut dikenalin, nongkong noh. Tua tuh. Oh, Uyut ngantuk banget selonjoran udah Uyut noh. Makanya orang tua kita dulu nggak ada yang kematian obor, sama saudara kenal semua. Beda sama orang sekarang, sama saudara kagak pada kenal. Silaturahmi kita kalah sama orang tua kita dulu. Rezeki kita kalah berkah sama orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu usahanya ngapain sih? Cuma dorong gerobak dagang minyak di kota, yang di rumah manggul pacul bolak-balik dari rumah ke kebun, dari rumah ke sawah. Anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak, Po. Ada yang 7, 8, 9, 13, ada yang P15. Itu kalau main bola cadangannya ada 4 biji. 15. Tapi alhamdulillah anak banyak, meninggalnya orang tua, anak yang 13 jadi orang semua, ninggalin sawah, ninggalin kebun. Tinggal kita sekarang yang ama saudara kagak pada kenal, jangankan saudara yang jauh, yang depan mata, belum tahu ditanya.
Makanya orang sekarang bang, mohon maaf banget, katanya doang kerja pergi pagi pulang pagi, kayak kagak, utang banyak. Katanya doang gaji jutaan, pangkat jabatan dia tinggi, boro-boro beli sawah, boro-boro beli kebun, yang ada gen jualin baik. Silaturahmi kita kalah sama orang tua kita dulu, rezeki kita kalah berkah sama orang tua kita dulu. Yang kedua, orang kumpul ngaji silaturahmi begini apa? Allah panjangin umurnya. Ya, itu udah bisa-bisaan dia doang umur panjang. Itu menggede-gede hati kita biar kita gak takut kita biar mati besok. Orang tua kita dulu contohnya Pak, silaturahminya rajin, jalanan belum dicor kayak sekarang nih dulu nih. Motor mobil masih langka, sepeda ontel doang satu. Keluarga 7, sepeda 1. Babak kita sepeda kagak ditaikin, dituntun terus sepeda dibawa-bawa. Tapi alhamdulillah rumah saudara nyampe semua. Orang sekarang jalanan udah rata, motor mobil udah banyak, ke rumah saudara kagak sampai. Makanya jangan heran kalau orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang. 70 tahun masih kuat naik sepeda, 80 tahun masih kuat naik pun rambutan, 90 tahun masih kuat ngacul kebun. Orang sekarang hidup 60 tahun udah cakep banget Pok. Emang apa begitu? Umur umat mah ngikutin umur Nabi. Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Kita nggak bakal jauh dari situ. Makanya yang malam hari ini umurnya udah 62 tahun. Setahun lagi dah ya. Sampai 2022 mah kecandak. Yang malam hari ini umurnya udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Lah besok udah mau ngapain lagi? Makanya mohon maaf bang, kalau kemarin di TV ada berita gara-gara COVID-19 banyak orang mati mendadak. Aduh Pok, dari dulu mati mah mendadak, dari dulu. Dari dulu. Kalau mati bisa ngabarin enak. Jam 4 kita mati, jam 2 kita ngomongin anak. Nur, Mah, di Maridah. Apa mak? Lu ke pasar ya, beli kain putih sama tikar pandan. Abang lu mana? Ada di samping. Suruh gali ya 2x1. Mak mau kemana? Isdet. Enak. Cuman mati makan kagak begitu bang. Malam masih kondangan barang kita. Jam 6 mati. Jam 6 masih beli nasi uduk barang kita. Jam 8 mati. Itu mah biasa po, biasa. Biasa itu mah. Yang aneh itu kalau jam 6 mati, jam 8 beli nasi uduk, itu baru kaget. Baik kalau yang begitu udah ngayap itu bang. Makanya apa yuk di kita kumpul ngaji begini silaturahmi kita udah ayo. Saya rasa mah corona udah kagak ada bang. Saya rasa COVID udah kagak ada. Ambulan udah banyak yang kagak lewat, rumah sakit udah sepi. Pengajian buka, ayo ngaji semuanya. Yang kemarin belum ngaji kita ngaji. Ini momen hijrah Pak, momen Muharram, jadiin kita jadi pelajaran bulan Hijriah. Tahun baru Hijriah mengajarkan kita bahwasanya satu, kita hijrah dari yang belum baik ke jadi baik. Yang kedua, kita akurkan erat kembali silaturahmi kita yang kemarin sempat putus. Sebagaimana eratnya silaturahmi kaum muhajirin sama ansor. Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Wa nisyanu dzunubil madiyah, lupa sama dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita pikir-pikir mah kita hidup di dunia banyakkan dosa sama ibadah bang. Dosa sama siapa kita banyak? Dosa sama emak banyak. Terus dosa sama siapa lagi banyak? Dosa sama baba banyak. Belum sempat nyenengin emak udah kagak ada. Belum sempat nyenengin baba udah rojiun. Orang tua keramat tuh Pok. Kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Empok bisa pakai jilbab karena orang tua, pakai gamis bagus karena orang tua, abang bisa pakai peci karena orang tua, kokok kain sarung rapi karena orang tua. Saya bisa ngomong di sini pun karena orang tua. Cuma kadang satu, kitanya doang yang nggak nyadar.
Saya bukan niat sombong apalagi riya, tapi saya tahadus bin nikmah. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya ngerasain, Pak. Kemanapun saya ceramah, saya bawa ini cerita. Awal Februari tahun 2019, saya ceramah di Kampung Luwung, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Kelar saya ceramah, saya makan, ada aki-aki dari ke masjid nyamperin saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, kok ngaji, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz dari mana? Pulau Puter. Pulau Puternya mana? Perapatan. Sebelah mana pohon mangga? Lo tahu? Ya karena orang tua kita dulu begitu, Bang. Kalau nyeriin rumah saudara, kalau nggak jembatan, puunan. Pas dah lebaran pengen main puunnya, nyari tebang. Keder bareng-bareng. Ada di situ yang namanya Bapak Bonang yang sawahnya banyak. Saya kata begini, itu mah Bapak Haji Bonang, kampung sebelah. Kagak dah. Gua kagak yakin dia pergi haji. Lah siapa? Engkong saya Ki Bonang namanya. Cuman kagak punya sawah. Bonang siapa nama bapaknya? Saya sebutin nasab engkong saya, Pak. Kong Bonang bin Ali bin Bidog. Itu siapa? Lah itu Bapak Bidog. Lah ngapa uyut saya? Dulu mah dari sini Pertamina sampai Pasar Bancong Sukatani itu sawahnya Bapak Bidog semua. Dalam hati saya, Pok. Lah. Orang kaya saya, Kong. Itu di Kampung Gabus, Tambun Utara, Pak. Ada yang namanya almarhum Bapak Haji Balok, orang paling kaya segabus, yang ampe nih hari harta kekayaannya masih bisa dikasih ke anak, cucu, cicit keturunannya. Itu engkong saya. Kong Haji Balok keturunan ketiga dari uyut saya keturunan ke-11 dari uyut saya. Blangsak pisan udah. 11. Sawah kagak, petakan ora. Tapi ujung-ujungnya mah tuh aki-aki ngomong begini. Syukur dah kalau emang lu cucunya Bapak Bidog mah. Emang apa kok ngaji? Ada perkataannya Bapak Bidog yang kesampean. Emang uyut saya pernah ngata bagaimana? Nah, cerita dah tuh aki-aki pakai bahasa Betawi Bekasinya. Dulu lagi zamannya gua babadin galengan ujung keleweran ono, Bapak Bidog punya perkataan. Ji, ini sawah kita urusin tiap hari. Kita udah ora mah tibang jadi rebutan anak cucu doang. Yang kita tempatin mah enti tibang selobang-lobangnya doang. Rasanya pengen banget Ji punya anak cucu keturunan yang bisa ngaji. Kalau gua udah kagak bisa doain gua. Sampai sini air mata saya netes. Ya Allah, ternyata saya bisa begini sekarang karena doanya orang tua. Cuma bahasanya doang yang beda. Kalau orang sekarang doa, ya Allah jadiin anak saya anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bahasa orang sekarang. Tapi orang tua kita dulu dengan kepolosan dan keyakinannya, jangan ampe anak-anak gua kayak gua. Biar ada milik derajat rezeki jodoh deket sama orang baik. Tuh omongan nyampe ke Allah, diijabah, jatuhnya ke kita sekarang. Kita bisa nutup aurat yang bagus, kita bisa kenal habaib, kiai, ulama, asatidah, kita bisa akur sama saudara, sama teman karena doanya orang tua. Makanya setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi nggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Bapak, ibu, anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang baru jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak dah. Mumpung di sini banyak anak-anak, mumpung di belakang banyak orang tua. Emak mah enggak minta dibagi. Bapak ge enggak bakalan minta sama anak. Orang tua mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget po hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegangin tangan emak, bisikin ke kupingnya. Mak,
pegangnya buat beli kopi sama gula. Apa antara jawaban emak? Ya, lu pakai bagi. Emang lu ada? Emak cakep banget bang jawabannya. Masih mikirin kita anak. Tinggal kita anak yang kagak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah banget tempat tidur, babang kok ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Sekalinya nyampe kagak buah apa-apa pisan, masuk kamar langsung nanya, "Assalamualaikum." Ya, emak nyautin payah banget, "Waalaikumsalam." "Mas sehat?" Emak jawabin, "Buta mata lo." Emang boleh sakit begini pakai nasihat apa kagak? Apa mak kira-kira yang dirasa? Enggak ada yang gua rasa. Lah emang apa? Lu kagak bawa apa-apa kemari? Coba udah berjeruk ada yang gue rasa sama sedikit mah gitu. Lah emang anak pikirannya kagak. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Anak banyak, emak atu kurus sama emak yang atu. Mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung, tinggal emak atu, anak banyak telantar tuh emak. Saya yakin bukan cuma di kampung saya doang bang, kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Emak udah payah banget di tempat tidur, babang kok ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, itu emak tibang minta air doang, tibang minta air, emak tibang minta air, emak sampai suruh-suruhan sama saudara. Mida air apa apa kata pemida? Wati emak pegang apa Man, Firman, man minta air man. Rodi, mak lihat coba keburu mati tuh mak. Tibang minta air doang bang, sampai suruh-suruhan sama saudara. Padahal mah dulu waktu kita masih kecil, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak makan. Ayo dek makan. Bener po. Yang makan siapa? Yang mangap ngapain kok mangap? Makanya mohon maaf bang, saya bocah baru kemarin. Saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi, kalimatnya pendek tapi rada nyesek. Bikin kita sedikit nyengir tapi sambil mikir. Anak yang hidup mah banyak. Anak yang hidup mah banyak, yang hidup yang langka. Punya anak banyak, hidup semua, wajar bang diurusin sama emak sama bapaknya. Tapi yang hidup, yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin sama orang tua tuh yang langka. Jangan jauh-jauh dah, emak kagak, bapak kagak, adik abang berkumpul, adiknya ngomong begini ke abangnya, "Bang, besok haul emak ini bang." Apa jawaban abangnya? "Haul." Seehnya doang. Ya kali gitu ada jawaban, gua 1.000.000, gua gopek, gua 200. Aduh bang, saya memang kagak punya duit. Kerjaan orang lain dari digusur ngosak kerjaan saya Satpol PP gara-gara PPKM. Udah biar bang, saya yang capek, saya yang masang tenda, saya yang gelar karpet, saya yang belanja, saya yang ke pasar, saya yang ngundang orang. Enak urusan begitu bang. Makanya mohon maaf bu, saya bocah baru kemarin, umur saya baru 28 tahun mbak. Kalau ada omongan saya yang salah, mohon maaf. Saya cuma pesan dari sekarang begini dah. Kalau punya anak banyak, jangan dibikin pinter semua, sisain yang geblek satu. Jadi gue mah amit, Ustadz ceramah ngajarinya begitu banget. Karena yang udah mah, yang geblek yang ngurusin orang tua, yang pinter mah tahu kemana. Sekarang punya anak 6 po, 5 jadi orang semua bang, pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan, geblek nyelip satu nih. Emak udah payah banget di tempat tidur, si geblek nelpon, "Bang, emak bang." Lah gue lagi rapat ini, "Po, emak po." Lah gue lagi ada pasien, "Bang,
Emak bang. Lah, gue lagi di luar kota, si geblek yang gak kemana-mana mah yang ngurusin. Bener bang? Lah habis mau kemana emang geblek? Bukan saya nyuruh empo sama abang punya anak yang geblek, enggak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolah tinggi, punya pangkat titel jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Karena kadang kita anak po, kalau dijaya dikit, rumah punya kendaraan, punya pangkat jabatan, titel dia tinggi, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma satu buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua dah bareng-bareng. Baik-baik nih mulut buat ngomong sama orang tua. Anak kalau udah ngelawan sama orang tua, durhaka sama orang tua, jangan nungguin mati, hidupnya udah susah. Dosa kita kan banyak banget pak sama orang tua. Kapan dosa kita banyak? Jangan jauh-jauh dah, no. Malam takbiran hari raya Idul Fitri. Sorenya kita punya adat istiadat orang Betawi, nyorog. Orang tua kita dulu bawa tenong, orang sekarang bawa rantang. Paling bawah ditaruhin nasi. Atasan dikit semur daging. Atasan lagi opor ayam. Atasan lagi goreng bandeng. Ntar paling atas sayur soun pakai irisan kentang sama irisan petek. Ditutup digagang rantang, ntar diiketin tupat 7 biji. Nyampe kita ke rumah emak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah nyampe, iya, emak lagi nungguin azan maghrib pak, karena masih puasa. Emak dewekan baik, iya, udah makan, lah belum, masih puasa. Nih buat emak ntar makan nih, ini ada nasi buat buka puasa, buat ada nasi. Ada goreng bandeng, ada ayam, ada daging. Lah lu emang motong ayam? Emang lu miara ayam laki lu? Lu tahu ayam siapa dia potong? Itu ntar anak-anakan lu udah pada kebagian. Emak tuh masih mikirin cucu-cucunya. Si Anu udah kebagian, udah mah ini buat emak tuh, buat emak tuh. Kita pulang dah tuh. Besok paginya kelar sembahyang, it kan kita balik lagi ke rumah emak lebaran. Bohong anak kalau lebaran mama emak kagak nangis, emang dosanya banyak mama. Emak masih pakai mukena tuh, kita kelar sembahyang masih pakai koko. Nyampe ke rumah, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak maafin saya mak ya, dosa saya banyak banget sama emak, salah saya banyak banget sama emak. Kita minta maaf sama emak doanya brodok bang kayak petasan besan. Iya udah gue maafin ya, lu biar bener, rezeki lu biar lancar, bini jangan galak, sama anaknya jangan galak, usaha lu biar lancar, rezeki lu biar banyak, biar ada derajat, ada milik, ada rezekinya. Emak doanya banyak banget emak, tapi masih ngerasa banyak salah sama emak. Belum bisa beliin apa-apa buat emak, belum bisa ngasih apa-apa buat emak. Nangis dari jam 8 sampai jam 11 bang, 3 jam nangis po, nangis 3 jam, kan perut perih. Mak masak mak. Lah kata emaknya, lah kagak, ada gimana yang lu bawa di rantang? Enggak apa-apa mak, itu saya makan, bawaan dia dewek dia makan. Apa yang buat orang tua? Belum lagi lebaran selang 3 hari dia main ke rumah emaknya, jual kayak orang kebanyakan duit pasiran ke Jakarta, jalan-jalan ke kebun binatang. Nyampe aja lu ke rumah emak ada tuh. Oh ngajak emak jalan-jalan, kagak, nitipin kunci. Assalamualaikum. Salam. Lalu rapi-rapi amat ini. Iya mak, saya mak kemari mau pada jalan-jalan saya ke kebun binatang. Ini kemari saya mau nitipin kunci rumah. Entah kalau saya pulang dari Jakarta, saya bawa lagi kemari ya. Kunci saya bawa pulang. Tak kalau saya bawa takut hilang di jalanan. Ajak apa bang emak jalan-jalan ke kebun binatang. Sampai kandang macan jorogin emak gitu tuh. Pada jahat banget sama orang tua. Ampun dah. Dosa kita banyak bang sama orang tua. Makanya apa? Nih bulan Muharram, akhir-akhir bulan Muharram kita manfaatin buat apa? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta maaf sama orang yang pernah kita sakitin. Karena dosanya Nabi Adam, salahnya Nabi Adam juga diampunin di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diselamatin di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam juga diselamatin dari ikan paus di bulan Muharram. Terserah empok, terserah abang mau istighfar yang panjang, yang pendek, yang sedang juga ada. Ulama udah ngasih jalan pintas. Istighfar yang pendek ada. Bagaimana istighfar yang pendek?
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar yang pendek, istighfar yang sedang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar yang sedang, istighfar yang panjang. Astaghfirullah, ighfir dzunubana, astaghfirullah, ighfir dzunubana ya Allah. Tinggal pilih kita mau istighfar yang pendek, yang sedang, apa yang panjang. Abang kelar sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, silakan. Empok mau yang kepanjangan, emang rada enaknya orang Indonesia kan begitu, ada lagunya kalau apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pakai yang panjang, astagfirullah. Enaknya orang Indonesia dilaguin bang. Yang udah pernah haji, yang pernah umroh, itu pas kita tawaf tuh, orang-orang sono, orang-orang Mekah, orang-orang luar negeri, itu kan baca talbiyahnya lempeng baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kan lempeng baik. Beda sama orang Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik. Ada lagunya. Nyantai saja orang Indonesia mah, nyantai. Yang keempat, udah malam nih ya, jam berapa udah nih? Kata Abdullah bin Mas'ud, yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Wa nisyanu dzunubil madiyah wa tulul amal. Panjang angan-angan, kebanyakan ngayal. Pengen kaya, pengen sukses, usaha kagak, kerja kagak. Pengen masuk surga, ngaji kagak, ibadah kagak. Timbul satu penyakit, hubbud dunya, cinta sama dunia. Orang kalau cinta sama dunia, mohon maaf, badang ibadah dilupain sama Allah, lupa. Seakan-akan hidup dia bakal selamanya. Pesan saya cuma begini doang. Jangan terlalu ngejar mati-matian apa yang kagak bisa dibawa mati. Jangan ngejar mati-matian apa yang kagak bisa dibawa mati. Jangan takut kita kagak punya rezeki. Orang bisa niru usaha kita, tapi orang nggak bisa niru rezeki kita. Kita nggak tahu nih rezeki kita ada di mana, tapi rezeki kita tahu kita ada di mana. Makanya malam hari ini tabarukan, ayo bareng-bareng dah. Mohon izin, mohon ikhlas, mohon ridho buat para habaib, para guru, para kiai semuanya. Saya nyantri di Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman Parung Bogor, pimpinan Sayyiduna Syekhul Kabir Al Alim Al Alam Al Arifil Al Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Pondok pesantren yang gratis dari SD sampai S1. Jumlah santrinya 28.000 santri. Saya yang tukang masak di sono. Masak pagi saya masak 25 karung beras, ukuran karung beras 50 kilo. Masak siang saya masak 48 karung beras, ukuran karung beras 50 kilo. Malam pun sama 48 karung beras. Timbul pertanyaan, mungkin kiainya orang kaya. Oh mungkin Habibnya orang kaya. Enggak, kita murni pakai perekonomian pondok. Kita punya pabrik tahu, pabrik tempe, peternakan, perikanan. Kita punya pabrik daur isi ulang. Kita punya pabrik roti, air isi ulang kita juga punya sendiri. Percetakan kita juga punya sendiri. Tapi ada satu bacaan yang sering dibaca sama guru saya, diijazahkan kepada semua santri-santrinya, dan diijazahkan kepada semua jamaah dimanapun guru saya ceramah. Yang bawa buku silakan dicatat. Ada yang namanya sholawat syajaratun nuqud. Sholawat syajaratun nuqud ini artinya sholawat puun duit. Kalau kita baca ini sholawat, sama kayak kita punya puun duit di depan rumah kita. Makanya yang malam hari ini bawa buku, catat nih bacaan. Yang kagak bawa buku tapi bawa HP, catat rekam nih bacaan. Enggak bawa buku, enggak bawa HP, ingetin nih baca sampai ingat, karena saya membacanya cuma satu kali Pak, syaratnya begitu, cuma dibaca satu kali. Bacaannya
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah. Lah emang timbang segitu doang saya dapat tak guru? Ya itu kagak lebih kagak kurang, segitu-gitunya udah saya dapat. Iya, emang segitu-gitunya udah. Ya, udah apa lu udah? Udah. Ayo baca bareng-bareng coba. 1 2 3. Nah, kayak kita pulang dari sini nih. Kapan bacanya tat? Nah, dibaca ba'da sholat isya. Dibaca ba'da sholat isya. Berapa banyak membacanya? 400 kali. Banyak banget. Pengen kaya. Andai kata nggak ada cerita nyatanya, nggak bakal saya kasih ke orang-orang. Andai kata nggak ada cerita nyatanya, nggak bakal saya kasih ke orang-orang. 2 tahun yang lalu, tausiah Muharram percis begini, cuman pagi acaranya. Tuh, orangnya udah meninggal sih, Pak. Kalau orangnya masih ada, Mak, kita panggil kemari, Pak. Itu bagaimana dia bacanya begitu? Itu orang Jatisari sini, Pak Komsen nih. Ya, Jati Asih. Kelar saya ceramah, saya keluar dari masjid, itu bapak-bapak ada yang nyamperin saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Iya, ya Allah Pak Ustadz, air mata saya menetes dengerin Pak Ustadz ceramah. Lah, kecolok apaan? Bukan kecolok Pak Ustadz, saya terharu. Ya Allah, biar ada manfaatnya Pak ya apa yang saya omongin. Ya Pak Ustadz, doain Pak Ustadz, saya biar berangkat umroh ini. Lah berangkat ada duit mah. Duit mah ada Pak Ustadz. Lah terus saya pengen berangkat berlima. Siapa-siapa? Saya, bini saya sama 3 anak saya. Usaha saya dagang daun pisang begini udah. Ya celeng Pak, ada lamaan dikit mah. Lah berlima. Ya kali gitu Pak Ustadz punya doa-doa apa gitu biar saya bisa berangkat umrah. Saya kasih yang tadi Pak, saya kasih yang tadi tuh. Sholawat saja dan saya kasih. Pak, saya mah duit kagak punya. Banda ya kagak ada, emang turun ke 11. Nih Pak, saya mah tiba dapat ini dari guru saya, bacanya ini, dibaca sebanyak ini, bacanya lebah ini Pak. Yuk Pak Ustadz makasih ya. Iya. Muharram saya ceramah di situ. Rajab Saban tawakupan pengajian guru, saya ceramah lagi di masjid itu tapi malam. Posisinya begini nih. Saya lagi makan, tangan kanan saya, tangan kiri saya masih megangin tisu buat ngelapin tangan kanan saya yang makan. Ada yang datang ke saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Wah, pokoknya saya mah kagak tahu mau tahu Pak Ustadz malam Jumat kudu nyampe ke rumah saya. Lah ngapain? Saya mau berangkat umroh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sendiri. Wah, beli muak. Dalam artinya, wah hebat bisa berangkat berlima begitu. Saya tanya, bagaimana caranya bisa berangkat berlima begitu? Lah kan Pak Ustadz pernah ngasih saya sholawat. Saya baca tuh sholawat. Sampai sini saya bengong Pak. Lah, dia yang gua kasih sholawat berangkat berlima. Saya yang ngasih sholawat sampai nih hari belum berangkat. Sampai sini ada ilmu buat saya Pak. Ternyata kita nggak pernah tahu dari mulut yang mana doa kita bisa dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu dari saya dari ngomong yang bener, belum tentu. Siapa tahu nenek-nenek udah selonjoran, udah ngantuk banget. Amin, aminnya doang. Kita nggak pernah tahu Pak. Kita nggak pernah tahu. Sampai saya penasaran itu bagaimana caranya bisa berangkat berlima begitu. Ya kan usaha saya begini Pak Ustadz. Pagi sampai sore saya tibang dagang daun pisang. Saya keliling Pak dagang daun pisang. Terus malamnya saya baca selawat dari Pak Ustadz. Terus besok paginya saya jual kebun pisang saya. Dalam hati sambil geledek kaki-kaki. Jual kebun boleh jadi berangkat berlima. Tapi emang ada yang aneh Pak. Emang ada yang aneh. Kalau hari ini kita survei harga tanah yang ada di pinggir Jati Asih Jatisari itu kan yang di pinggir jalannya harganya sampai 6 juta sampai 7 juta per meter. Tanahnya nih orang ada di ujung Kali Cikeas Pak, tuh Ciang sana. Itu motor aja kalau mau masuk keluar tanah merah mulu, mobil kagak bisa masuk. Dibeli sama orang developer harga 12 juta 500 per meter. 2 kali lipat daripada harga tanah yang ada di pinggir jalan. Berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Di akhir Muharram ini, ayo bahasa lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik, banyak istighfar dan juga banyak-banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau emang pengennya ceramah saya lagi, ya nanti kan bulan Maulid tuh ya, kalau misalnya bulan Maulid nyari penceramah mantar yang itu aja ya. Pokoknya mak ya, pokoknya tamang. Ini masjid itu kan ada syukuran lambutan jadi masjid penceramah kan panjang tadi mau. Ini aja ya. Pokoknya iya, pokoknya bakal nyari penceramah gak usah kemana-mana udah. Ini aja, oke? Ya, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang, apa yang akan terjadi? Wallahu muwaffiq ila aqdariq, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.